Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revian Asri Rizky. Saya Muhammad Karismal Kadafi. Saya Muhammad Gazi Aratur. Saya M. Zaki Mufid. Saya Febri Bersyarsyar. Saya Dafri Mulya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah grafika komputer. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah jajar genjang dengan koordinat A, B, C, D yang akan dirotasikan 120 derajat terhadap titik A. Jadi pertama kita mengimporkan dua pustaka yaitu NumPy untuk mengoperasikan numerik dan Matplotlib Pilot untuk menampilkan visualisasi. Selanjutnya kita membuat fungsi rotate point yaitu sebuah fungsi untuk merotasi sebuah titik terhadap titik pusat tertentu berdasarkan sudut derajat yang diberikan. Pada bagian PX dan PY ini adalah koordinat titik yang ingin kita rotasi dan origin adalah titik pusat rotasi. Sudut rotasi diubah dari derajat ke radian karena fungsi trigonometri di NumPy menggunakan radian. Selanjutnya, di sini kita mendefinisikan titik jajar genjang. Titik A, B, C, D disusun dalam array jajar asli dan ditutup kembali ke titik A agar membentuk garis tertutup. Setelah itu kita buat jajar genjang baru hasil rotasi. Titik A dijadikan pusat rotasi, kemudian kita rotasikan titik B, C, dan D sebesar 120 derajat terhadap titik A. Hasil rotasinya kita simpan dalam jajar rotasi dan kita tutup lagi ke titik A agar membentuk jajar genjang tertutup. Untuk bagian selanjutnya dipersilahkan kepada Davi. Baiklah, selanjutnya yaitu output dari hasil rotasi. Di sini menampilkan soal 1, hasil rotasi 120 derajat terhadap titik A, 2.2. Kemudian di sini ada titik asli. Di sini mendefinisikan daftar nama titik jajaran genjang sebelum rotasi yaitu A, B, C, D. Kemudian lakukan iterasi pada titik B, C, dan D yang telah dirotasi dengan mengabaikan titik A karena sebagai pusat rotasi di for name point in zip titik asli ini. Kemudian menampilkan lagi koordinat hasil rotasi titik yaitu B, C, D yang telah dibulatkan 2 desimal. Kemudian di sini ada membuat kanvas grafik berukuran 6x6 inch agar visualnya proporsional. Di sini PLT figure fixed size 6.6. Kemudian menampilkan bentuk asli dengan garis biru solid dan titik lingkaran. Di sini plot jajar asli, base strip null dan label sebagai asli. Kemudian menampilkan bentuk hasil rotasi dengan garis merah putus-putus dan titik lingkaran. Selanjutnya PLT title soal 1 memberikan judul grafik sesuai soal yang menggambarkan konteks rotasi. Kemudian PLT legend menampilkan legend keterangan untuk membedakan bentuk asli dan hasil rotasi. Kemudian PLT axis equal membuat skala sumbu X dan Y seimbang agar bentuk tetap akurat. Kemudian PLT grid true menambahkan grid untuk membantu membaca posisi titik secara visual. Kemudian PLT show menampilkan grafik akhir ke layar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gazi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Soalnya yaitu tentukan posisi dari segi 4 yang dibentuk oleh titik A, B, C, D. Lakukan komposisi transformasi terhadap titik pusat P00 sebagai berikut yaitu translasi 48, rotasi 110 derajat searah jarum jam dan juga skala 49. Yang pertama itu kita import library NumPy dan juga Matplotlib Pilot. Setelah itu kita definisikan nilai-nilai dari titik A, B, C, D ke dalam variabel point. Kemudian kita kasih label A, B, C, dan juga D. Berikutnya kita melakukan translasi, yaitu kita definisikan variabel T sebagai translasi dengan menyimpan nilai dari translasi. Setelah itu kita jalankan fungsinya dengan point plus T, kemudian kita tutup.
Setelah itu kita print hasil translasinya dengan perulangan, yaitu ada nama, original, dan new, yang bakal diurang-urang ke hasilnya. Kemudian kita buat plot figur, kita membuat plot dengan ukuran 6x6. Di sini poin kita buat segi bulat dengan label asli. Berikutnya ada juga plot untuk segi empat setelah translasi dengan warna hijau garis putus-putus. Kemudian kita berikan translasi 48, legend untuk menampilkan keterangan, Greek untuk menampilkan garis batas, plot axis equal untuk sebagai penyimbang nilai Y dan X, dan plot show untuk menampilkan visualisasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai rotasi dan juga skala. Nah, pertama-tama di sini theta sama dengan minus nt titik radian 110. Di sini mengubah sudut 110 derajat ke radian dan memberinya tanda negatif karena arah rotasi searah jarum jam. Selanjutnya R sama dengan np.array. Ini membuat matriks rotasi dua dimensi berdasarkan sudut theta yang sudah diubah ke radian. Bentuk matriks ini adalah standar untuk rotasi vektor dalam bidang dua dimensi. Selanjutnya, rotate sama dengan points minus 1 akyong RT. Di sini melakukan rotasi terhadap titik-titik dua dimensi. Poin minus 1 artinya semua titik kecuali titik terakhir, biasanya karena titik terakhir sama dengan titik pertama untuk bentuk tertutup seperti segi empat atau poligon. Akyong R.T merupakan perkalian matriks antara titik dan transpose dari matriks rotasi. Selanjutnya rotate close, NP V-stack. Nah, NP V-stack ini menyusun array secara vertikal. Rotate dalam kurung 0 ini adalah titik awal yang ditambahkan ke akhir agar kurva tertutup sempurna. Selanjutnya, for name original new in zip labels point minus 1 rotate. Ini labels ini adalah nama titik-titik, misalnya A, B, C, D. Zip ini menggabungkan nama, titik asli, dan hasil rotasi. Selanjutnya plt.figure membuat kanvas gambar. Plt plot points 0, points 1, BO ini BO biru, lingkaran, garis solid. Selanjutnya PLT plot, rotate close 0, rotate close 1, RO, label setelah rotasi. RO artinya merah, 0 ini lingkarannya, jadi ada garis putus-putus, menggunakan rotate close agar bentuknya tertutup. PLT title menambahkan judul pada grafik, rotasi 110 derajat clockwise. Itu aja menampilkan legenda. PLT true menampilkan grid agar lebih mudah dibaca. Equal memastikan skala sumbu X dan Y sama. Show, PLT show untuk menampilkan grafik hasil rotasi. Nah, selanjutnya untuk skalanya S sama dengan np.array. Ini membuat matriks skala dua dimensi di mana sumbu X dikalikan 4, sumbu Y dikalikan 9. Matriks ini hanya melakukan perubahan ukuran atau scaling tanpa rotasi atau translasi. Selanjutnya, scale sama dengan points min 1 akyong S.T. Melakukan transformasi skala terhadap semua titik. Points minus 1 artinya semua titik kecuali titik terakhir. Biasanya untuk menghindari duplikasi pada bentuk tertutup. Akyong S.T artinya dikalikan dengan transpose dari matriks skala S. Meskipun dalam kasus ini sebenarnya S simetris, jadi S titik T sama aja dengan S. Skala close sama dengan NP V-stack. NP V-stack vertikal. Selanjutnya for name original new in zip labels point min 1 scale. Yang tadi labels adalah nama titik, zip menggabungkan nama titik awal original
dan titik hasil skala neo, menampilkan titik asal dan hasil setelah diskalakan. Selanjutnya PLT.figure fixed size 66 membuat kanvas gambar ukuran 6 dikali 6 inci agar aspek X dan Y proporsional. PLT plot points 0, point 1 BO sama seperti tadi, biru, biar ada biru, lingkaran 0, garis solid, points 0 semua nilai X, point 1 semua nilai Y. PLT plot scale plus 0, scale plus 1, MO garis titik-titik label setelah skala, menggambarkan bentuk setelah skala. MO ini artinya magenta, lingkaran, garis putus-putus, menggunakan scale plus supaya bentuk tetap terputus. PLT title memberikan judul skala 4,9 menjelaskan bahwa bentuk telah diperbesar 4 kali di X dan 9 kali di Y. PLT legend menampilkan legenda, PLT grid menampilkan grid, garis bantunya, equal menyamakan skala antar sumbu X dan Y. Selanjutnya PLT show menampilkan gambar grafik ke layar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fijri. Pada Fijri dipersilahkan. Baiklah, pada soal ketiga yaitu kita akan menggunakan teknik komposit untuk menyelesaikan transformasi di atas. Artinya semua transformasi, skala rotasi, dan translasi digabungkan ke dalam satu fungsi atau proses secara berurutan. Urutan pengerjaan transformasi dalam jawaban ini mengikuti prinsip transformasi geometri, yaitu dilakukan dalam urutan skala, lalu rotasi, dan translasi. Yang pertama di sini yaitu adalah kita membuat fungsi transform point. Di sini parameternya menampung satu titik P, lalu skala sama dengan titik array, komponen X, Y dikalikan dengan faktor skala masing-masing. Lalu rotasi titik hasil skala diputar terhadap titik asal 0,0 menggunakan fungsi rotate point. Pada translasi titik hasil rotasi kemudian digeser sesuai dengan vektor T. Lalu keempat titik A, B, C, D ini membentuk persegi dengan sisi sepanjang 4 satuan. Kita simpan urutannya dalam persegi asli dan tambahkan titik A lagi di akhir agar bentuk tertutup saat digambar. Lalu kita siapkan parameter transformasi yaitu TRS. Nilai skala yang tidak sama di sumbu X dan Y menyebabkan persegi berubah bentuk menjadi jajar genjang atau persegi panjang terdistorsi. Sementara rotasi sebesar 110 derajat negatif berarti rotasi searah jarum jam. Terakhir yaitu kita lakukan transformasi terhadap seluruh titik. Kita gunakan list compression untuk menerapkan transfer point ke semua titik. Lalu tutup bentuknya kembali agar bisa divisualisasikan sebagai satu objek utuh. Dengan visualisasi yang tepat, kita akan bisa melihat bagaimana persegi asli berubah drastis setelah transformasi komposit. Posisinya berpindah, ukurannya membesar, bentuknya terdistorsi, dan orientasinya berputar. Transformasi ini sangat relevan di bidang grafika komputer, animasi, perubahan citra, hingga geometri komputasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dafri Mulya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian output dan visualisasi hasil transformasi komposit untuk soal 2 dan 3. Pada baris ini, di bagian baris hasil transformasi komposit, tinggal bagian looping yang menggunakan for. Baris ini digunakan untuk menampilkan koordinat hasil transformasi ke terminal atau output. Kemudian, kita mencetak judul hasil transformasi komposit SRT, yaitu skala rotasi translasi, untuk memberitahu urutan transformasi. Nah, lalu ada for nama asli hasil. Loop for digunakan untuk setiap titik A, B, C, D. Variabel asli adalah koordinat sebelum transformasi. Hasil adalah koordinat sesudah transformasi. Kemudian ada di sini np.round. Ini digunakan untuk membulatkan hasil koordinat kedua desimal supaya lebih rapi dan mudah dibaca. Output ini membantu kita memeriksa secara numerik bagaimana posisi titik berubah. Lalu beralih ke bagian visualisasi hasil. Kita membuat gambar dengan ukuran 6x6. Bagian PLT titik plot menggambarkan bentuk segi 4 awal. Warna biru yang B
merupakan warna biru dengan garis solid dan lingkaran di titik sudut O. Labelnya asli untuk legend. Baris PLT titik plot yang label transformasi komposit menggambarkan hasil transformasi dengan menggunakan warna hijau, garis putus-putus, dan titik lingkaran. Kemudian ada PLT titik yang memberikan judul pada grafik yang menjelaskan untuk soal 2 dan 3. Lalu ada PLT titik legend, menampilkan kotak legenda yang membedakan bentuk asli dan transformasi. Dan juga PLT titik aksis, yang di dalamnya yaitu equal, memastikan skala sumbu X dan Y sama supaya bentuk tidak terdistorsi. Lalu ada PLT titik grid dengan nilai true, menambahkan grid untuk memudahkan membaca koordinat. Lalu yang terakhir yaitu menampilkan gambar dengan PLT titik show. Nah, di bawah merupakan hasil outputnya, di mana hasil transformasi komposit. Di sini terdapat gambar komposisi dan komposit transformasinya. Yang asli berwarna garis biru dan transformasi kompositnya warna hijau garis putus-putus. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.